Beredarnya video asusila antara selebgram muda Zara Adisti dan Niko Al-Hakim di jagat maya mendadak gadis yang getol di media sosial itu raib. Akun Instagram Zara belakangan diketahui nonaktif, begitu pula akun milik pria yang karib disapa Okin ini. Ya, sejak kasus video asusilanya bersama sang kekasih mencuat hingga ramai diposting akun gosip, Zara kabarnya mengalami stres berat hingga sempat diisukan hendak nekat mengakhiri hidupnya. Hingga kini, sang selebgram cenderung menghindar dari kejaran awak media. Lantas, bagaimana sesungguhnya kondisi Zara saat ini? Apa kata keluarga Zara? Saat Zara memilih diam, hal serupa juga dilakukan personil band Rock Lion ini. Okin kabarnya sengaja menepi, apalagi sejak diketahui jika ia pernah menampilkan konten vulgar melalui live di Instagram. Sikap diam Okin kabarnya juga dilatari oleh langkah pentolan band Leon Onadio Leonardo yang baru-baru ini telah mengumumkan jika kegiatan bandnya vakum untuk sementara waktu. Tak hanya Leon, Onat juga memilih untuk berhenti sementara membuat konten di YouTube. Hal ini disampaikan Onat lewat unggahan di Instagram resmi miliknya. Oke, enggak. Sebenarnya emang alasannya kenapa Leon divakumin dulu, terus konten YouTube juga divakumin dulu. Emang bener alasannya karena emang teman gue Okin lagi ada masalah aja sih. Jadi keputusan terbaik adalah divakumkan dulu sampai ada sesuatu yang lebih clear dan lebih jelas. Ini pure vakum sih, ini bener vakumin aja karena secara yang kita tahu kan emang salah satu personel kita Okin lagi ada masalah. Ya gue emang ngasih dia ruang buat nyelesain masalah itu dulu aja sih. Jadi menurut gue dia harus fokus sama masalahnya dulu dan mungkin dia butuh waktu buat tenang dan keputusan terbaiknya adalah vakum sih. Onat juga mengungkapkan jika ia sengaja mengambil keputusan tersebut lantaran hingga kemarin belum ada kejelasan ihwal status video kontroversial yang dibuat sejawatnya itu. Atas waktunya adalah sampai kasus ini clear dulu. Ya sebenarnya sih vakumnya ini gue pribadi gue jangankan kalian para jurnalis dan wartawan nyariin dia. Gue sendiri aja juga agak kesulitan komunikasi karena gue ngerti banget apa yang dia alamin, apa masalahnya dia gitu loh. Jadi gue juga pengen case ini tuh benar-benar kelar, jadi nggak ada kayak judgement atau sentimen tersendiri gitu. Karena buat gue sebenarnya kasus yang menimpa Okin atau teman gue ini sebenarnya sih ranah pribadi ya. Tapi kan orang kan pasti ngejudgementnya ya kalau lu public figure itu kan sebenarnya orang yang buat art deh, makanya namanya artis gitu loh. Sebenarnya kita nggak boleh masuk dan judgement ke kehidupan pribadinya sih gitu. Tapi di sini kan harus menjadi konsumsi publik gitu loh. Jadi menurut gue the best way-nya adalah memvakumkan sampai gue sendiri juga ngerti sebenarnya ini tuh kenapa sih gitu loh. Kenapa sampai seheboh ini dan tidak ada apa-apa gitu loh. Dan tidak ada even klarifikasi, even muncul gitu. Jadi kalau emang kayak gitu ya vakumin dulu aja. Gue memang gue mempunyai kesulitan untuk mencari Okin gitu karena gue tahu banget Okin tipikal orang yang kalau ada masalah tuh pasti dia harus menenangkan dirinya dulu gitu loh. Jadi gue harus bikin keputusan tepat. Jadi bukan cuma Anda yang susah mencari dia, tapi saya juga kesulitan gitu loh. Jadi gue benar-benar harus bertindak cepat sebagai anggota band dan juga temannya. Menurut gue keputusan vakum paling benar sih karena emang kasus ini menurut gue heboh banget tanpa kita tahu ataupun ini apa gitu loh, kurang paham gitu loh. Kenapa ini bisa nyebar, kenapa ini bisa orang seheboh ini, kenapa orang bisa ya yang gue bilang sih menurut gue sih karena public image-nya itu begitu, jadi begitu keluar video klip keluar video ini orang tuh shock aja sih gitu loh. Sampai masuk ranah pribadi karena sebenarnya shock aja sih. Menurut gue orang juga kurang layak untuk masuk ranah pribadi gitu ya. Tapi lagi-lagi sih kalau gue ngomong kayak gini pasti kan orang ngomong ya namanya juga public figure gitu loh. Bla 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 lah. Langkah Onadio untuk vakum bisa jadi cerminan kekecewaan dirinya terhadap sang personil, apalagi di beberapa video, Okin menampilkan video yang mengarah ke dugaan pelecehan seksual terhadap lawan jenisnya. Lantas, mungkinkah Okin akan dijerat pasal pelecehan seksual? Apa kata Komnas Perempuan?
kalau kita melihat dari peristiwa yang terjadi dengan public figure ya, yang kemudian juga memiliki follower yang cukup besar gitu di media-media sosialnya, tentunya kita berharap bahwa kawan-kawan yang menjadi figur publik ini mengambil tanggung jawab sosial gitu. Tanggung jawab sosial itu seperti apa sih? Tanggung jawab sosial itu termasuk memberikan informasi yang akurat. Tanggung jawab sosial itu juga termasuk untuk menjadi role model bagi sebuah sikap dan perilaku yang baik di tengah masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari ajakan dengan passwordnya dan pemilihan siapa yang akan diajak live gitu ya, terkesan sederhananya sih memang seperti bercandaan gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa ini juga semacam cara picisan gitu, cara yang sangat murahan lah ya untuk menarik minat orang mau tetap menonton muatan kita gitu. Dan secara sekilas orang bisa anggap bahwa nggak ada masalah gitu. Tetapi konten ini ketika dia juga melakukan objektifikasi terhadap perempuan secara sadar maupun tidak sadar, dia melanggengkan posisi perempuan yang subordinat dibandingkan dengan yang laki-laki dan menjadi semacamnya itu tadi objek seksual itu sendiri gitu. Memang sulit dimengerti entah dengan maksud apa Sejoli ini mengumbar kegiatan asusila. Apalagi sebagai selebgram dan public figure, sejatinya Okin dan Zara sadar jika tindakan cerobohnya hanya akan menggerogoti marwah keluarga dan sejawat di dunia hiburan. Lantas, apa langkah yang akan ditempuh keluarga, sejawat, dan pihak Komnas Perempuan? Benarkah keduanya akan dijerat pasal pornografi dan porno aksi? Buat kami sebetulnya harapan kami justru kawan-kawan influencer ini sudah dalam posisi yang lebih bertanggung jawab ya, lebih sudah mengenali bahwa itu ada masalah. Saya yakin kok sebetulnya setelah mereka membaca reaksi dari publik, mereka tahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak pantas. Bukan lagi masalah kontennya sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa eksis di media sosial gitu. Nah, sebagai public figure tentunya kami semua berharap bahwa ini tidak menjadi kebiasaan ya. Justru harusnya berhenti untuk menggunakan muatan-muatan yang sebenarnya sama sekali tidak mendidik, muatan-muatan yang justru melanggengkan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Sebenarnya begitu gue ngeluarin statement itu sih, Okin WhatsApp dia sedih banget sih. Cuman gue ngerti banget perasaan dia gitu loh. Dia bener-bener harus menenangkan diri. Dia benar-benar harus tahu jalan keluarnya apa, karena dia sendiri juga belum tahu apa. Jadi komunikasi gue sebatas dia nge-screenshot ini Instagram gue dan dia bilang, Nat gue sedih banget nih gitu. Ya cuman gue bilang ya lu sebagai laki-laki ya lu benar-benar harus ngelarin ini sih. Gimana pun caranya ini harus lu kelarin dulu, jadi nggak berimbas ke band atau kemana-mana gitu loh. Karena menurut gue ini sesuatu yang ya dibilang salah ya salah, dibilang nggak salah juga abu-abu gitu loh. Jadi menurut gue mungkin publik atau siapa juga butuh tahu ini tuh apa. Ya gue paling ngomong sebagai, gue paling males sih ya kalau masuk ke ranah pribadi orang gitu ya. Cuman gue begitu case ini keluar, gue bilang ya mungkin ini bisa dijadiin pelajaran lah. Kalau ternyata close friend itu kalau itu bukan hal yang harus dilakukan manusia pada umumnya menurut gue ya. Karena ternyata close friend itu sudah berganti nama jadi cepu friend kalau menurut saya. Di balik itu cepu friend, close friend apapun itu, menurut gue ini semua terjadi karena public image orang yang stigma Okin begini, tiba-tiba oh orangnya begitu ya gitu. Coba kasus ini menimpa orang lain deh gitu loh, yang emang public image-nya tidak seperti itu gitu. Menurut gue tidak akan seheboh ini sih. Jadi ini tuh menurut gue bentuk kekecewaan orang atau orang shock aja sih. Oh, gue kira begini, gue kira begitu gitu. Sebenarnya orang juga lupa kalau kita tuh nggak boleh masuk ke ranah pribadi. Walaupun akhirnya ini menjadi konsumsi karena kesalahannya sendiri. Ya mungkin kita harus belajar kalau saat kita memposting sesuatu, kita juga mesti pikirin brandingan kita kayak apa gitu loh. Let's say kalau ini yang keluar video gue, ya videonya Onat gitu loh, wajar lah gitu loh. Atau misalnya Nikita Mirzani gitu loh, ya udahlah dia gitu loh. Mungkin ini karena Okin gitu loh, jadi kayak orang wah gitu loh. Menurut gue pribadi ya.
Padahal menurut gue ini case tidak segitu besar sih menurut gue pribadi ya. Cuma tinggal gimana mereka berdua menanggapinya dulu aja sih. Itu yang juga bukan kalian tunggu, tapi saya juga menunggu. Saat Zara, Disti, dan Okin masih tak berkutik menghadapi heboh video asusila yang diduga diperankan dirinya, ex-vokalis kangen band Andika Mahesa lagi-lagi bikin geger netizen setelah video pertunangannya dengan gadis bernama Reni mencuat di jagat maya. Kabarnya Babang Tampan, demikian lelaki yang pernah menikah 4 kali ini Karipi Sapa, sudah bertunangan sejak Selasa 28 Juli 2021 lalu di kediaman Reni. Saya meluruskan, saya pengacara pribadi dan keluarga Andika, bahwa betul foto yang beredar atau gambar yang beredar hari ini itu pertunangan Andika dengan Reni, betul, tetapi belum menikah. Memang rencananya tahun 2024 karena memang situasi dan kondisi saat ini ya. Pertama juga memang banyak kegiatan yang belum selesai Andika, terus Mbak Reninya juga lagi masih menyelesaikan kuliahnya ya. Jadi kemungkinan ya insya Allah sama-sama kita doakan 2024 rencana pernikahannya. Andika sendiri di beberapa kesempatan memang mengaku sudah bertaubat dan ingin menjadi suami yang hanya setia dengan satu istri. Apalagi selain usia, ia mengaku sering ditegur putrinya yang sudah remaja yang makin menuju dewasa. Lantas benarkah komitmen ini akan dijaga Andika? Karena Andika sesuatu halnya selalu konfirmasi atau konsultasi ke saya, baik bicara pekerjaan atau hal-hal pribadi. Jadi Andika pun sebenarnya kenal dengan Mbak Reninya sudah lama, karena kebetulan Mbak Reninya ini adalah fannya Andika di Kangen Band gitu. Tetapi untuk dekatnya itu baru 2 minggu atau 1 bulan inilah, karena Andika melihat Mbak Reninya ini sayang gitu dengan Bumi, anak-anaknya Andika dengan Bumi itu sayang, perhatian banget gitu. Dan sempat Andika juga sharing dengan saya, ya nanya gimana ya coba. Andika pun juga sudah coba sholat tahajud, puasa, mohon petunjuk, semoga ini yang terbaik gitu. Tetapi ya tetap ya pilihannya ada di Reni. Makanya Andika dan Reni sepakat bahwa mereka saat ini tunangan dulu terus rencananya 2024.